Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Satu event, satu kesempatan di mana kita boleh mengumulkan panggilan kita di hadapan Tuhan. Harap beberapa hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan membakar kita dengan roh-Nya yang kudus sehingga kita boleh semakin mencintai Dia. Topik yang diberikan kepada saya pada hari ini, sesi hari ini, yaitu tentang biblical basis of atau formation, dasar basis Alkitab tentang misi. Saya akan mengambil beberapa ayat Alkitab ya dari beberapa bagian kitab, lalu kemudian kita akan membicarakan hal ini ya. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang segala zaman Tuhan terus membangkitkan hamba-hamba-Mu. Orang-orang yang Tuhan panggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati zaman kami juga dengan segala kompleksitas. Kami rindu di dalam hidup kami yang singkat ini kami boleh berbuah bagi Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia, kami tidak terbuang. Tapi kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan selama kami hidup. Tuhan memakai sesi ini sebagaimana Tuhan juga memberkati sesi-sesi yang lain. Hadirlah bersama dengan kami, meskipun hamba-Mu sendiri tidak bisa hadir secara in person. Kami berdoa supaya melalui tayangan ini, kami semua boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita memikirkan, merenungkan bagian Alkitab yang berkaitan dengan misi, saya percaya Matius 28 itu adalah salah satu bagian yang kita pasti akan teringat ya. Ini bagian yang sangat penting. Dan saya juga mau memulai perenungan hari ini dari Matius pasal yang ke-28. Ini adalah akhir cerita pelayanan Yesus Kristus selama berada di dalam dunia sebelum dia terangkat ke sorga. Lalu dia memberikan Great Commission, amanat agung ini. Tidak asing tentunya bagi kita, tapi kita mau membaca sekali lagi ayat ini, yaitu dari Matius pasal yang ke-28. Kita membaca dari ayat yang ke-18. Di situ Yesus mendekati mereka, termasuk mereka yang ragu-ragu ya, dan semua yang lain. Dan Yesus berkata, ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, authority, di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So, ini adalah satu ayat yang besar ya, ayat yang besar. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia melakukan pengutusan. Dia sekali lagi meneguhkan murid-muridnya. Siapa itu dia? Dan bahwa mereka layak percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita membaca di sini Yesus, kepadanya telah diberikan segala kuasa, segala otoritas di sorga, di bumi. Bukan cuma kuasa yang lokal, ini bukan kuasa teritorial ya, seperti dipercaya di dalam ya, kehidupan para dewa. Ya. Mereka punya kuasa, tapi kuasanya teritorial. Ya. Yesus kuasanya bukan teritorial, Yesus bukan hanya berkuasa di kota di mana saudara tinggal. Yesus bukan hanya berkuasa di tempat di mana saudara tinggal. Tapi Yesus berkuasa sampai ke ujung bumi. Nah, atas dasar kuasa yang universal ini ya, universal authority, segala kuasa. Maka saudara membaca di situ, pergilah jadikanlah semua, ya, semua bangsa. Nah, ini kalau saudara buka di dalam bahasa aslinya ya, itu ada beberapa kali di sini ya muncul kata semua atau segala ini ya. Ini kalau ada kesempatan saudara bisa lihat ya, itu segala kuasa,
Di dalam ayat yang ke-18 ya. Itu saudara mendapati kata segala di sana ya. Lalu kemudian juga correspondingly ya, bersama dengan itu, karena itu juga pergilah jadikanlah semua bangsa, bukan satu bangsa. Mengapa saya? Ya karena kuasa yang universal tadi gitu. Kuasanya itu universal, bukan kuasa yang teritorial, bukan kuasa lokal, tapi kuasa universal. Makanya jadikan semua bangsa. Jadi semua kuasa, segala kuasa, semua dan segala bangsa. Sudah melihat ini ya. Visi yang diberikan kepada saudara dan saya itu visi yang besar, visi yang luas. Ini bukan visi teritorial, saya bukan itu. Apalagi berkaitan dengan kehidupan saya saja secara pribadi, terlalu kecil ya, terlalu kecil. Kehidupan saudara dan saya itu nggak bisa banding dengan visi kerajaan Allah yang luas ini. Utusan yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya. Kalau kita percaya Yesus kuasanya itu universal dan bukan lokal, bukan teritorial, maka kita seharusnya pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya puas dengan keluarga kita, dengan gereja kita, gitu. Bahkan kota ya itu sudah cukup luas ya sebetulnya. Atau bangsa bahkan ya, bangsa kita itu sudah luas kan ya. Tapi Tuhan juga mengutus lebih daripada itu. Nah, mari kita mengumpulkan ini, mendoakan ini secara serius ya, secara serius. Dan ini adalah dasar di dalam pelayanan panggilan saudara sebagai misionaris ya. Kita pergi ke tempat yang lain itu bukan karena kita ini sangat fleksibel orangnya atau mungkin gifted, sangat berbakat di dalam mempelajari bahasa lain misalnya ya. Oh, sangat adaptable. Kita adalah orang yang sangat bisa beradaptasi di new environment, di dalam situasi yang baru karena kita orangnya lincah gitu misalnya. Oh bukan, itu bukan dasarnya, bukan gitu. Dasarnya bukan bakat saudara, bukan kemampuan saudara beradaptasi ya. Dasarnya itu adalah karena Yesus mempunyai otoritas kuasa yang universal ya. Karena itu kita boleh diutus kemana saja. Karena apa? Karena kuasa Yesus itu universal ya. Kita kalau nggak mendasarkan ini secara beres ya, ini biblical basis ini ya. Saya percaya kita akan goncang nanti di tengah-tengah perjalanan karena mendasarkan kepada diri kita sendiri, kemampuan kita, kecukupan keuangan, lalu terus kemudian emosi dan sebagainya. Waduh, itu menjadi fondasi yang bisa sangat rentan dan rapuh ya. Tapi berbahagia mereka yang mempercayakan panggilannya itu pada Kristus, pada Yesus yang memiliki kuasa yang universal ini. Karena kuasanya universal, saudara dan saya diutus untuk ke segala bangsa. Perhatikan kata pergi di sini ya, pergi. Pergi ini berarti apa, saudara? Berarti kuasa ya, kuasa yang besar, di kuasa universal. Justru kalau kita menghayatinya dengan benar, itu mendorong kita untuk pergi. Pergi itu maksudnya kita yang melayani. Kalau kita diam menunggu, itu kuasa yang dihayati. Saya seperti bosi, tahu bosi ya, saudara. Tapi kalau kita adalah hamba ya, bukan bosi, kuasa diberikan, justru saya diberikan kuasa, maka saya bisa melayani ya. Saya bisa pergi. Pergi itu berarti hamba, saudara. Ya, seorang kaisar misalnya ya, tentu dia nggak akan pergi kalau dia mau ketemu orang. Orang itu yang datang kepada dia, ya kan? Oh dia kaisar kok. Kaisar ya menunggu saja. Oh dia punya kuasa ya, kuasa yang besar. Ya sudah, orang yang kurang berkuasa yang datang menghadap dia, lalu dia masih pikir-pikir apakah mau terima atau tidak. Bukan demikian saya dengan cerita Kristen ya. Ini bukan cerita misionaris. Cerita misionaris yang menghayati kuasa yang besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu pergi, dia melayani, dia menjadi hamba. Justru karena diberikan kuasa, maka dia pergi dan bukan menunggu. Karena itu ya pergilah. Karena kuasa yang universal itu, karena segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita pergi ya. Kita bisa ada kekuatan, kita bisa ada penyangkalan diri, kerendahan hati, cinta kasih untuk melayani, untuk pergi. Bukan menunggu, saya menunggu itu pasif ya, menunggu itu nggak ada dinamika. Tapi kita diminta untuk pergi, kita diutus untuk pergi, menjadikan semua bangsa. Nggak boleh rasis ya, rasis itu juga jelas nggak
kompatibel ya saudara dengan visi kerajaan Allah. Kenapa? Ya karena kuasa Allah itu universal. Saudara, saya percaya kita ingat lagu ini ya. Yesus cinta segala bangsa di dunia, di bumi. Ya, kulit warna apapun, itu lagu sekolah minggu ya. Yesus cinta segala bangsa. Mari kita belajar menghayati lagi lagu ini ya, yang sesuai juga dengan ajaran firman Tuhan. Khususnya di Matius 28, segala bangsa. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita punya hati yang luas. Kalau hati kita sempit ya, itu hanya orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang menyenangkan kita, orang-orang yang nggak discouraging gitu ya, orang-orang yang terus menghibur kita. Ya kita mungkin sempit hatinya. Tapi Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang makin lama itu makin luas seperti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pergi kepada segala bangsa. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu. Ya. Nah ini lagi-lagi kata segala, semua. Ya. Sama ini kalau di dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi karena segala kuasa itu telah diberikan kepada Yesus, maka ya kita menjadikan semua bangsa muridnya. Dan juga mengajar mereka melakukan semua atau segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kita. Ini panggilan besar ya. Karena ada kuasa universal, maka menjangkau segala bangsa dan juga mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan, dikatakan, diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan bagian-bagian favorit, bukan bagian-bagian ayat-ayat favorit saja. Bukan ayat-ayat yang menurut kita ini gampang persiapannya gitu ya. Ini saya sudah belajar. Bukan, tapi semua ya, semua. Segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Paling sedikit ya, kita bicara konteks sempit ya, paling sedikit. Ya apa yang dicatat di dalam Injil Matius, ini paling sedikit ya. Pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana dicatat oleh Matius. Belum lagi kita ada kitab yang lain, ada Markus, ya. Ada Lukas, ada Yohanes, dan ada tulisan-tulisan Rasul Paulus, Petrus, Yakobus. Ya. Ini termasuk juga sebetulnya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita nggak mungkin itu bosen atau lalu terus kemudian nggak tahu lagi apa yang kita harus katakan karena bahannya habis. Bahan nggak mungkin habis ya, nggak mungkin itu terlalu banyak, terlalu limpah ya. Ini adalah satu panggilan yang nggak ada habis yang kita melakukan. Ya. Harap kita punya kekuatan, ya, kuasa yang cukup. Terus bergantung kepada Yesus untuk bisa mengajarkan ya, segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan di sini ini kata segala atau semua yang terakhir ya. Ini nggak muncul saya di dalam bahasa Indonesia, bahkan juga di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita buka di dalam bahasa Yunani ya, sebetulnya ini muncul kata yang sama lagi. Yaitu ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa ya, senantiasa. Senantiasa itu di dalam bahasa aslinya itu pasas tas hemeras, kalau diterjemahkan itu aku, kalau diterjemahkan literally ya, aku menyertai kamu segala hari, semua hari, all days ya, all days. Ya, di dalam terjemahan Inggris pakai istilah always ya. Sebetulnya yang lebih literal terjemahan adalah all days. Aku menyertai kamu senantiasa, yaitu sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan pun juga bukan temporer, seperti kuasa Tuhan juga universal, bukan teritorial, bukan lokal ya. Penyertaannya, ya, kehadirannya yang mendampingi saudara dan saya di dalam kita memberitakan Injil itu juga semua hari, bukan hari-hari tertentu, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya pada hari ulang tahun saudara gitu ya misalnya, bukan pada hari peringatan
100 tahun misi atau apa. Bukan, ini setiap hari, senantiasa ya. Kita disertai oleh Tuhan. Nah, janji yang besar ini ya, janji yang besar seharusnya memberikan dorongan, ya, membakar hati kita. Kita kurang apa lagi ya, ini diutus seperti ini. Saya bukan mengatakan di dalam utusan gak ada kesulitan, gak ada bahaya, gak ada penderitaan. Ada ya, ada. Tapi di mana saudara bisa mendapatkan pengutusan yang disertai seperti ini? Ya, penyertaan orang-orang hebat, penyertaan orang-orang yang katakanlah punya jabatan, posisi ya, yang bisa mengawal kita, mungkin bahkan punya kekuatan militer seandainya gitu ya, seandainya bisa mendampingi pelayanan kita, tetap itu terbatas ya, saudara, terbatas. Gak mungkin kuasanya itu universal, mungkin dia hanya berkuasa di daerah itu. Kalau saudara pergi ke daerah lain, ya saudara perlu bergantung kepada kuasa yang lain lagi. Belum lagi waktu kita ngomong, mereka bisa menyertai kita berapa lama ya. Itu para pejabat-pejabat ya, bergantian ya, dan ini berkuasa nanti di beberapa tahun yang akan datang digantikan oleh yang lain. Makanya gereja itu jangan terlalu dekat, orang Kristen jangan terlalu bergantung kepada kuasa pejabat-pejabat pemerintah ya. Lalu kemudian kita pikir pelayanan kita bisa lancar karena kita didukung, di backup oleh orang-orang yang berkuasa. Itu enggak berkuasa selamanya. Cuma satu yang berkuasa selamanya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus ini yang menyertai saudara senantiasa, karena dia nggak pernah pensiun, dia nggak pernah kalah pemilihan, nggak ada pemilihan juga sih. Dia terus ada di sana, di tahtanya, dan dia akan memimpin saudara. Ini seharusnya menjadikan kita terbakar ya untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya, saya bukan mengatakan di ladang nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan. Ya. Mungkin kita secara manusia bisa kecewa, bisa lemah, ya. Bisa kehilangan semangat. Tetapi sekali lagi mengingat ini ya, ini biblical basis untuk misi yang kita diutus, yang saudara dan saya diutus. Saudara ingat kalimat ini ya. Yesus memiliki segala kuasa. Dia mengutus kita untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Dan dia minta supaya kita mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepada kita. Dan terakhir janjinya, Tuhan menyertai kita segala waktu, senantiasa, semua hari, setiap hari, sampai kepada akhir zaman. Nah ini ya yang kita bisa pelajari, kita bisa hayati, kita bisa renungkan lagi dari Matius pasal ke-28. Saya mengajak saudara untuk membaca bagian yang lain ya dari Acts. Nah ini adalah versi dari Lukas ya, kalau tadi Matius, ini Lukas. Lukas bukan hanya menulis Injil Lukas, tapi dia juga menulis Kisah Para Rasul. Mari kita membuka Kisah Para Rasul, Acts, pasal yang pertama ya, pasal yang pertama. Kita membaca di sini perkataan Tuhan ya, setelah menjawab mereka yang berkumpul di situ dan bertanya kepada Tuhan. Kita baca dari ayat 6 saja ya, pasal yang pertama, Acts Kisah Para Rasul, ayat yang ke-6. Ya ini sama ya, Yesus sebelum terangkat ke sorga. Lalu kemudian kita membaca di sini mulai dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada keberbedaan di dalam kata, tapi juga ada kemiripan ya di sini ya. So, saling memperkaya tulisan Lukas, tulisan Matius di sini. Yang pertama, saya mungkin kita membaca ini ya. Murid-murid di situ, ini kan Yesus sudah bangkit, berarti sudah menyatakan kemenangannya ya. Meskipun dia belum terangkat ke sorga. Ya, mereka jadi ada pengharapan lagi gitu. Tapi terus kemudian mereka tanya kalimat ini ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Pada masa ini ya, pada masa ini. Penekanannya di sana, saya pertanyaannya itu. Sekarang ya, sekarang masa ini. Selagi kami masih hidup ini. Kan toh sudah bangkit toh ya, sudah dinyatakan. Tetapi Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang kita bisa pelajari ya saudara ini? Waktu kita melayani di tempat yang remote, tempat yang terpencil, tempat yang penuh tantangan. Kadang kita juga kepingin ya, saya mengharapkan segera melihat hasil. Ada efek, ada dampak apa yang kita sudah kerjakan. Apalagi ini mungkin kita pikir saya sudah berkorban, ya, saya sudah meninggalkan ini, saya sudah menyerahkan diri. Lalu kita mungkin bisa berpikir, saya mengharapkan result gitu ya, itu boleh menghibur saya. Bukan untuk membuat kita sombong sih, mungkin kita ini bukan untuk kesombongan saya, tapi saya mau terhibur ya, saya mau lebih ada dorongan. Bukankah wajar ya berpikir seperti ini? Tapi waktu kita membaca cerita ini, perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengingatkan ya, waktu dan masa itu di dalam kedaulatan Bapa, penetapan Bapa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kehidupan melayani Tuhan itu bukan menunggu waktu, bukan. Kita bukan berrelasi dengan waktu, dengan kapan, dengan hari apa. Kita nggak membangun relasi dengan hari apa gitu ya, dengan tahun berapa, bukan. Kita ini mau berrelasi dengan Tuhan. Dan barang siapa berrelasi dengan Tuhan, ya Tuhan itu di atas waktu, dia yang menciptakan waktu. Jadi dia nggak akan memusingkan waktu. Dia nggak sabar karena mana ini waktunya kok belum datang. Buahnya kok cuma segini doang ya, cuma ini saja. Dia akan memusatkan perhatiannya bagaimana dia memperkenan hati Tuhan, bagaimana dia mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Hidup berkenan kepada Tuhan, dan karena itu ada penyertaan kuasa Tuhan, itu yang akan dia kumulkan dalam kehidupannya. Bukan memikirkan masa, kini, waktunya sekarang ya. Itu diserahkan di dalam tangan Tuhan, itu Tuhan yang mengatur, bukan bagian saudara dan saya. Kapan itu akan berdampak, kapan itu akan pemuritan itu akan berhasil dan sebagainya, itu semua di dalam tangan Tuhan. Tapi yang lebih penting daripada itu bukan mengetahui masa dan waktu ya, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima kuasa, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas mereka ini ya. Kita tahu ini menunjuk kepada Pentakosta ya. Pentakosta memang peristiwa sekali ya. Itu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan bagi gereja, bagi orang-orang percaya. Tapi ini bukan berarti karena sudah sekali dicurahkan, lalu saudara dan saya nggak perlu lagi bergumul untuk mendapatkan urapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus objectively ya, sudah dicurahkan sekali, itu betul. Tapi saudara dan saya perlu untuk terus mencari wajah Tuhan, mengejar, mendambakan kepenuhan Roh Kudus ini. Karena tanpa kuasa yang dari atas ya, tanpa pengurapan Roh Kudus, pelayanan kita itu akan banyak tersendat-sendat ya. Kita akan ini seperti kayak mesin yang nggak ada minyaknya ya. Seperti pintu yang sudah sangat perlu diminyaki ya, tapi ya nggak ada minyaknya. Gitu. Lalu kita mungkin kalau ibarat seperti roda, mungkin masih bisa berputar ya, tapi berputarnya tuh terseret-seret dan menimbulkan suara noise berisik ya, berisik yang nggak enak untuk didengar. Pelayanan kita jangan berisik karena nggak ada minyak ya, saya. Akhirnya banyak keluh kesah, banyak komplain, ketidakpuasan, ya ingratitude, nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan, ya noisy. Pelayanan yang noisy, saya. Bukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Nah bagaimana saya? Makanya sekali lagi ya, minta kuasa Roh Kudus ini. Saudara dan saya perlu untuk terus bergumul, ya. Datang kepada Tuhan di dalam doa, minta lagi dan lagi dan lagi. Ini bukan cuma sekali, bukan ini terus menerus ya. Minta supaya kehidupan kita itu bukan saja tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus,
bukan saja tidak mendukakan Roh Kudus, tapi bahkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita boleh menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan berkenan kepada Tuhan. Dan ini cukup, kalau kehidupan kita sudah bisa memperkenan Tuhan, ya sudah cukup itu. Ini bukan tentang soal, bukan tentang waktu, bukan tentang hasil, ya, bukan tentang dampak, tapi tentang bagaimana kita memperkenan hati Tuhan. Siapa yang bisa memperkenan hati Tuhan? Mereka yang mendambakan kepenuhan Roh Kudus, mereka yang hidupnya itu tidak dikuasai oleh kedagingan, ya, bukan kedagingan. Sudah membaca di dalam Galatia 5 itu, ya, Paulus memberikan list, ya, ada daftar perbuatan-perbuatan daging. Tapi kemudian dia juga memberitahukan kepada kita buah roh itu apa sih? Buah roh itu aspeknya apa gitu, dimensinya apa. Nah itu ya, pelayanan yang dipenuhi dengan cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri. Ini penting ya, buah roh ini. Roh Kudus yang menaungi kita, ya. Roh Kudus yang sudah dicurahkan sekarang kita diurapi, ya, dengan Roh Kudus. Ini yang membebaskan di dalam pelayanan. Ini yang adalah jaminan yang sesungguhnya, ya. Sekali lagi ya, bukan mengetahui masa dan waktu, itu bukan urusan saudara, tapi bagaimana kita menerima kuasa, ya. Yaitu waktu Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yaitu menaungi kita, dia tinggal di dalam hati kita, bahkan memenuhi, ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menjadi saksi, ya. Bisa menjadi saksi. Nah, istilah saksi. Saksi itu kalau saudara baca, ya, ini istilah saksi, ya. Ini saya coba lihat di dalam bahasa Yunani, ya. Mu martyres, saksiku, ya. Pakai istilah martyres, martir, ya, itu istilah saksi, ya. Martir. Sudah tahu ya pengertian martir, ya. Menjadi martir. Saksi itu adalah martir, ya. Mungkin kita nggak menjadi martir di dalam pengertian yang sempit, ya, maksudnya martir di dalam arti mati bagi Tuhan. Tapi nggak mati sebagai martir pun tetap kita adalah martir di dalam pengertian yang luas, saksi Tuhan, martir, ya. Maksudnya apa sih? Ya hidup ini nggak mementingkan lagi tentang hidup mati saya gitu. Hidup ini bukan tentang bagaimana saya memperoleh apa ya, kepenuhan hidup yang terus berusaha untuk mengumpulkan gitu misalnya, ya. Bukan itu ya, itu kehidupan Kristen yang sulit untuk dipakai Tuhan kalau kita berpikir seperti itu gitu. Ini hidup yang dikorbankan, hidup yang sudah bersedia mati bagi Kristus. Sekali lagi ya, nggak tentu mati sih, nggak tentu mati dalam 1 hari 7 hari, ya. Mungkin diberikan waktu yang panjang, kita nggak tahu gitu. Tapi kesiapan ya, kesiapan untuk menyerahkan hidup, ya. Nggak memusingkan lagi tentang kehidupan, karena ini bukan tentang kehidupan saudara dan saya. Ini adalah tentang kehidupan Kristus yang sudah diserahkan bagi saudara dan saya. Kehidupan yang sudah dikorbankan itu. Nah ini yang kita lihat. Jadi saksi, ya. Saksi itu orang yang berani mati, ya. Bersedia kehilangan apapun. Karena apa? Ya karena sudah mendapatkan Kristus. Kristus itu segala-galanya, nggak bisa compare, nggak bisa banding dengan semua yang lain yang kita bisa miliki di dalam dunia ini. You name it lah, apa saja gitu. Saudara mau dapat apa di dalam dunia ini? Mau dapat posisi, kedudukan. Mau dapat apa? Penghormatan manusia. Mau dapat uang. Mau dapat apa sih? Fasilitas hidup gitu. Apa itu apa artinya itu? Dibandingkan dengan Kristus. Itu hal-hal yang kita sebut tadi, ya. Nggak mungkin bisa memuaskan kita sepenuhnya. Nggak mungkin. Hanya Kristus bisa memuaskan saudara sedalam-dalamnya. Dan berbahagia mereka menjawab panggilan ini, ya, mengikut Kristus, berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Dia akan menjadi saksi, ya, martir Kristus, saksiku, ya. Apa artinya ini? Ya bersedia di accuse, bersedia di fitnah, bersedia di
dakwa ya. Istilah saksi ya, martir itu sebetulnya settingnya itu di courtroom ya, di ruang pengadilan kan, kita tahu kan ya, saksi. Di mana ada saksi? Ya di ruang pengadilan, betul kan ya, orang yang bersaksi ya. Ada orang yang takut bersaksi karena resiko, ntar terus dia milih ya play safe lah. Aduh, orang ini sih memang benar sih, orang ini memang benar, tapi saya justru bersaksi untuk dia gitu ya. Wah, saya takut nanti saya ikut ini dianiaya, saya ikut di penjara gitu. Ya, bisa ada ketakutan seperti itu ya, Saudara. Tapi berbahagia Saudara mereka yang berani menjadi saksi. Yesus waktu dia diserahkan itu Petrus ya harusnya kan menyaksikan siapa Yesus itu. Tapi di cerita itu, di dalam bagian itu Petrus gagal ya, menyaksikan menjadi saksi Kristus. Karena Petrus takut kalau nanti ditangkap juga bagaimana, apalagi kalau ikut disalibkan. Lalu dia takut, dia pura-pura enggak mengenal Kristus. Ya, kita juga seperti Petrus ya, saudara, dan saya juga bisa seperti Petrus waktu kita ketakutan ya. Kita nggak mau menyaksikan Kristus karena kita mau cari aman ya, karena hidup kita mau tenang-tenang ya, damai, nggak dianiaya, nggak dibenci ya, nggak ada orang nggak suka dengan kita. Tapi ini kehidupan untuk apa sih saya seperti ini? Kita akhirnya mendukakan Tuhan yang mencintai kita ya. Masa kita mau mendukakan Tuhan seperti itu? Tapi berbahagia saya mereka yang dicintai dan mencintai Tuhan. Dan karena itu juga harus dibenci oleh dunia. Ini sudah dinubuatkan oleh Kristus, bukan? Kita bersyukur kita membaca di dalam cerita Alkitab, Petrus akhirnya dipulihkan. Dan akhirnya betul, dia menjadi martir. Menurut tradisi dia juga disalibkan. Terbalik ya. Jadi Petrus yang lama ya, di Old Peter, yang tadinya ketakutan, nggak mau menjadi saksi, ya, takut menjadi saksi. Pada akhirnya dia diberikan keberanian, ya, ini bukan dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus memberikan kepada dia keberanian. Ya, akhirnya dia berani untuk bersaksi bagi Kristus. Bahkan sampai mati juga, mati seperti Kristus, ya, menjadi martir. Saudara dan saya juga dipanggil ya saudara untuk menjadi saksi ini ya. Saksi berarti siap untuk menderita. Siap untuk mengalami penganiayaan. Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Dan intinya juga bukan di dalam penderitaan dan penganiayaan. Bukan di sana saya intinya gitu. Intinya di dalam bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus. Itu intinya di sana gitu. Kalau harus menderita ya, kalau harus mengalami kerugian, ya sudah, yang penting toh sudah mendapatkan Kristus. Menjadi saksi Kristus itu adalah kehidupan yang the highest possible life yang saudara dan saya bisa dapatkan di dalam dunia ini. Jangan menyia-nyiakan kehidupan ya, untuk hal-hal yang remeh, temeh. Lalu kemudian kita menjadi tua dan mungkin kita menyesal nanti, kita kepingin melayani Tuhan, kita ingin, tapi Tuhan sudah pakai orang lain. Atau kita ya tinggal sisa-sisa, sudah nggak terlalu ada energi ya. Karena kita menghabiskan waktu, tenaga, ya bakat kita untuk hal-hal yang lain, yang remeh-temeh tadi. Ada satu perkataan terkenal ya dari seorang revivalist namanya Leonard Ravenhill. Dia pernah challenge seperti ini dengan kalimat, "Are the things you are living for worth Christ dying for?" Apakah hal-hal yang kamu hidup baginya gitu, hal-hal apa itulah nggak tahu. Saudara hidup untuk apa gitu? Saudara hidup untuk apa? Hal-hal yang saudara kejar ya. Apakah itu layak ya? Layak bagi Kristus yang telah mati bagi kita gitu. Are the things you are living for worth Christ dying for? Coba lihat kehidupan saudara dan saya sekarang ya, kalau kita melihat, pantaskah Kristus mati bagi kita ya untuk kehidupan yang seperti ini? Atau kita mendambakan ini nggak cukup hidup yang seperti ini? Saya mau lebih mencintai Tuhan, saya lebih mau giat bekerja bagi Tuhan, saya mau lebih mempersembahkan diri bagi Tuhan. Karena Kristus bukan mati bagiku untuk kehidupan yang seperti ini.
Ini kehidupan yang terlalu rendah seperti ini. Kita harusnya bisa lebih gak sih daripada kehidupan yang sekarang ini? Minta kepada Tuhan ya, saya minta kepada Tuhan. Hal-hal yang kita hidupi ini, ya, yang kita kejar, ya, yang kita taruh ya, bakat, tenaga, uang, waktu, ya, perasaan hidup kita ya untuknya, itu betul-betul layak. Kristus mati ya, supaya saudara dan saya juga boleh hidup dan mati bagi Dia. Gak ada pilihan yang lain ya sebetulnya, saudara. Gumulkan panggilan saudara. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, kalau Tuhan memanggil saudara menjadi saksinya, diutus ke satu tempat, ya, dimanapun Tuhan mau menempatkan saudara, saudara jangan gak taat. Karena ini adalah kehidupan yang paling bahagia, ya, paling diberkati yang kita bisa dapatkan. Lagi pula terutama Kristus sudah mati bagi kita, ini alasan yang terutama ya. Saya mengajak saudara melihat bagian yang lain ya. Tadi kita membaca di Matius 28, Kisah Rasul 1 ya. Mari kita membaca Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Kita membaca surat ini. Saya mengajak saudara membaca ayat yang kedua, ketiga ya. Sederhana ini ya, bagian terakhir, bagian paranetik namanya ya. Wejangan-wejangan. Tapi bukan berarti karena di dalam bagian ini terus jadi nggak penting, ini juga bagian yang penting. Coba kita baca ayat 2, ayat 3 ya. Kolose 4, bertekunlah di dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, ayat 3, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Sudah tahu ini yang menulis adalah Rasul Paulus, ya, dan Paulus ya, pelayanannya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, dia rasul yang sangat giat bagi pekerjaan Tuhan. Di orang yang sebesar Paulus pun dia minta didoakan, minta didoakan. Berdoalah juga untuk kami. Supaya apa? Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Ya, bukan saja saudara di situ melihat kerendahan hati seorang Paulus, tapi saudara melihat bahwa pekerjaan pemberitaan Injil, ya, jadi saksi Kristus, pemberitaan firman, itu bukan pekerjaan satu orang yang memberitakan, ya, tapi banyak orang yang juga mendukung di dalam doa. Saya nggak tahu ya di antara kita di sini, apakah Tuhan memang mau pakai semua untuk menjadi misionari. Mungkin ada yang juga dipanggil di bidang yang lain. Saya nggak tahu ya, Tuhan yang tahu. Saudara mengumulkan dengan serius di hadapan Tuhan. Tapi ya, saya mau mengatakan, kalaupun saudara nggak dipanggil menjadi misionari, nggak langsung diutus ke tempat itu ya, bukan berarti saudara nggak perlu mendoakan. Paulus sendiri minta didoakan supaya Tuhan membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Kalau Tuhan membuka pintu ya nggak ada yang bisa menutup. Kalau pintu itu tertutup dan Tuhan tidak buka, Tuhan belum buka, nggak ada yang bisa membuka, nggak ada saudara. Maka di sini Paulus berdoa ya. Dia sendiri berdoa dan dia meminta jemaat yang mendukung pelayanannya. Terutama mendukung di dalam doa. Dukungan di dalam doa ini lebih penting daripada dukungan material. Kita hidup tentu perlu materi, kita hidup tentu perlu kecukupan finansial, itu betul. Tapi saudara dan saya jauh lebih perlu dukungan doa sebetulnya. Orang mungkin ada yang bisa memberi secara material ya. Ada orang itu cukup kaya, dia nggak terlalu ada kesulitan, dia generous, dia bisa memberi ya, memberi miliknya. Tapi apakah orang itu juga mendoakan, dia mengorbankan waktunya untuk mendoakan para misionari, atau cuma kasih uang? Saya bukan mengatakan kasih uang itu nothing, bukan nothing, tentu itu something ya.
Tapi apakah kita juga punya beban di dalam mendoakan orang-orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil, mendukung mereka di dalam doa. Yang memberitakan sendiri juga perlu terus bergumul di dalam doa ya, supaya pelayanan dikerjakan itu sekali lagi adalah pelayanan di dalam kuasa Roh Kudus, bukan di dalam kuasa manusia, tapi di dalam kuasa Roh Kudus. Kita berharap ini badan misi, orang-orang yang terekspos, yang melihat pekerjaan misi ini adalah terutama orang-orang yang berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa. Setelah itu saya percaya orang yang mencintai pekerjaan misi pasti juga akan mengeluarkan uangnya untuk itu. Orang yang mendoakan pekerjaan Tuhan, yang mencintai pekerjaan Tuhan, dia akan buka dompetnya. Tapi orang yang buka dompetnya mungkin nggak tentu mendoakan loh. Mendoakan itu lebih besar dalam hal ini Saudara dan saya kita yang diutus pergi keluar bukan di kota, bukan di tempat, bukan di kampung di mana kita tinggal, tapi kita diutus keluar Saudara jangan lupa terus mendoakan bukan hanya pelayanan kita sendiri, tapi mendoakan juga rekan-rekan yang lain. Sehingga kita ada di dalam persekutuan, persekutuan orang yang saling mendoakan, supaya kita nggak gampang self-pity, supaya kita nggak gampang mengasihani diri sendiri, lalu kita pikir kita sedang bekerja sendiri, kita adalah yang paling mencintai Tuhan. Bukan, masih ada orang-orang lain yang juga bekerja bagi Tuhan, ada orang-orang yang mendoakan saudara, dan saudara waktu mendoakan orang lain, saudara tahu bahwa yang bekerja di ladang Tuhan juga bukan hanya saudara, tapi ada orang-orang lain juga. Ini memperkuat kita saling memperkuat. Paulus pun minta didoakan Ini berarti dia tahu bahwa dia tidak bekerja sendiri, dia nggak mau bekerja sendiri. Seberapa besar pun dia seberapa hebat pun yang namanya Paulus. Tapi dia minta jemaat di Kolose untuk mendoakan dia supaya pintu itu boleh dibuka. Saya sendiri melayani di Eropa, saya melayani di Jerman, ada 3 kota di sana. Juga 1 kota di Swedia, 1 kota juga di Swiss ini Eropa, mungkin orang pikir ini adalah tempat yang nyaman tenang dan sebagainya. Memang sih tapi saking tenangnya sampai tenang juga untuk pekerjaan Tuhan. Bagi saya pribadi ini seperti tinggal di spiritual wilderness Mungkin bukan wilderness secara keamanan politik atau environment atau keadaan ekonomi meskipun tentu seluruh dunia sekarang sedang krisis tapi terutama wilderness secara spiritual Saya sangat sadar kalau Tuhan nggak membuka pintu kalau Tuhan bukan yang membuka pintunya, kita nggak bisa bekerja apa-apa Dan melayani di Indonesia itu sangat bahagia sangat diberkati karena orang di Indonesia itu relatif reseptif ada kehausan ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Saudara mau melayani di Indonesia itu ladang luas sekali, bukan cuma luas sekali, ladang itu rindu menantikan hamba-hamba Tuhan. Itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Tapi ada tempat-tempat yang saudara sudah datang ke sana, tapi ternyata tempat itu enggak merasa membutuhkan saudara. Tempat itu sebagian besar orang hidup enggak rasa perlu Tuhan. Nah ini bagaimana pergumulan seperti ini Saya sering kali share di pelayanan online yang saya kerjakan. Saya minta orang-orang juga mendoakan pekerjaan Tuhan di Eropa. Paulus sangat mengerti hal ini waktu dia mengatakan kalimat ini. Tuhan yang membuka pintu untuk pemberitaan. Karena ini bukan tentang kuasanya Paulus, retorikanya dia yang canggih atau fasih lidahnya dan sebagainya. Bukan tentang itu. Ini adalah tentang kemungkinan yang Tuhan berikan. Berdoalah supaya di tempat di mana saudara melayani, Tuhan juga buka pintu Kalau Tuhan buka pintu gak ada yang bisa menutup. Gak ada yang bisa menghalangi saudara, gak ada. Gak ada kuasa yang cukup berkuasa, cukup powerful
untuk menutup pintu itu, nggak akan ada, saudara. Jadi lebih khawatirlah kalau Tuhan itu nggak menyertai saudara, daripada kita itu mengalami halangan-halangan manusia. Halangan-halangan manusia itu nggak ada artinya, saudara, dibandingkan dengan penyertaan Tuhan. Kita mesti percaya ini ya. Tapi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Tuhan, sehingga akhirnya pintu tertutup untuk pelayanan yang kita kerjakan. Seluruh dunia mau support saudara, seluruh dunia, semua orang di dalam dunia ini support saudara, tapi Tuhan nggak hadir. Percuma itu pelayanan, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita mendapatkan penyertaan Tuhan, ya konfirmasi dari Tuhan, nah ini sesuatu yang indah di dalam pelayanan. Paulus sekali lagi ya, mengerti hal ini, dia minta jemaat yang dia layani ya, untuk juga melayani dia di dalam doa. Kita membaca 1 Korintus 9, mungkin ini yang terakhir ya. Atau 1-2 lagi. Coba kita lihat ini 1 Korintus 9 ya, 1 Korintus 9. Kita membaca 1 Korintus 9 ini ayat yang kita membaca dari ayat yang ke 19 ya, kita membaca dari ayat 19. Sebetulnya penekanan yang kita mau tekankan adalah mulai dari ayat yang ke 22, tapi ini pemenggalannya I think it's good kita bisa baca dari ayat 19. Saya baca ya, 1 Korintus 9 ayat 19 dan seterusnya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, sudah melihat di sini ya. Ini prinsip di dalam pelayanan misi, yaitu menjadi seperti orang-orang yang kita layani. Menjadi seperti orang yang lemah bagi mereka yang lemah. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, menjadi orang seperti hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sebetulnya bebas ya. Untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ya, menjadi seperti orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Meskipun kita sebagai orang percaya nggak mungkin di luar atau tanpa hukum Allah, hukum Kristus. Nah ini ya sudah bisa melihat pelayanan yang mengasihi seperti ini ya. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa yang kita layani, ya kita akan menjadi seperti mereka. Kita bukan menuntut mereka seperti kita. Saya percaya ya, ini alasan sederhana kenapa kita belajar bahasanya mereka, kebudayaan, kulturnya mereka, dan bukan kita suruh mereka belajar bahasanya kita. Kan terbalik ya, ya ini alasannya, menjadi seperti mereka. Mereka bicara bahasa apa? Ya sudah, kita seperti mereka. Dulu Hudson Taylor ya, waktu ke China ya, tentu dia sangat terbatas, dia orang Inggris. Ya, ada gap pasti ya, ada cultural gap, ada berbagai macam gap lah yang dia hadapi di sana. Tapi dia berusaha untuk berpakaian seperti orang Cina berpakaian, ya, menjadi seperti mereka. Ya. Ini bukan untuk mengambil hati manusia, untuk apa ya itu, menjilat apalagi, bukan. Tapi karena cinta, karena kasih. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita akan berusaha menjadi seperti mereka.
Bukan hanya supaya kita bisa dekat, tapi supaya bisa membawa mereka kepada Kristus. Nah ini goalnya, saya goalnya. Goalnya adalah membawa orang kepada Kristus supaya Injil itu boleh dengan lebih efektif ya, diberitakan. Jangan Injil menjadi tidak efektif ya, orang tersandung karena kita nggak rela menjadi seperti mereka. Kita tahu ada gap, tapi kita nggak mau mengisi gap itu ya. Kita membiarkan ya tetap ada gap gitu. Lalu terus kemudian kita ya masih ya ada jarak ya kan, saya bukan betul-betul mereka, saya kan orang yang datang di sini ya. Saya kan yang sedang mengunjungi mereka. Saya mungkin kasih ilustrasi sederhana ya saya di sini ya. Kadang-kadang kita ada kesempatan mengunjungi orang sakit misalnya gitu ya. Mengunjungi orang sakit ya di rumah sakit misalnya. Dan kadang ya saya waktu mengunjungi itu kan keadaan sulit ya. Kita juga jadi ikut seperti redup gitu ya. Terus kita jadi kayak aduh ini ya, saya kepingin cepat-cepat pulang ini, saya kepingin cepat-cepat selesai. Cepat-cepat keluar dari sini ya, karena apa ya, karena saya hidup saya sebetulnya nggak sakit, saya bukan sakit ya, saya bukan menderita kayak begini, tapi sekarang saya masuk ke ruangan ini jadi seperti ikut redup gitu ya. Lalu kita kepingin cepat-cepat balik keluar ya ke dalam kehidupan kita yang tanda kutip normal gitu kan ya. Sudah punya nggak pengalaman seperti ini ya? Ini juga bisa terjadi loh, saya di ladang misi. Lalu kita masuk ke sini, waduh kok gini ya. Kok nggak seperti yang saya bayangkan. Belum lagi kalau orang yang dilayani nggak terlalu antusias gitu ya. Lalu seperti sulit, merasa nggak membutuhkan Injil, merasa nggak membutuhkan Tuhan. Lalu kita mulai teringat kuali daging yang ada di Mesir itu ya. Wah, betapa bahagianya itu bisa makan kuali daging di Mesir. Lalu kita nggak sadar bahwa dengan kita diutus melayani itu kita sebetulnya sedang dibebaskan oleh Tuhan. Meskipun settingnya wilderness ya, tapi kita dibebaskan oleh Tuhan. Tapi kita mulai berpikir ya gimana ini, cepat-cepat keluar dari sini itu. Jangan ya, ya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Paulus itu menjadi seperti mereka. Jemaat yang dilayani Paulus itu adalah jemaat yang sangat beragam ya, bukan orang yang sama seperti Paulus loh. Paulus seorang yang sangat berpendidikan ya. Dia bukan hanya mengajar orang-orang yang berpendidikan, banyak orang-orang jemaat yang sederhana yang dia layani. Paulus adalah orang yang sangat ketat di dalam kehidupannya, menjalankan disiplin. Tapi dia harus berurusan dengan orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang nggak ada disiplin ya. Orang-orang yang hidupnya itu seperti lawless, dia masih melayani mereka. Dan Paulus menyangkal diri. Karena apa? Ya karena cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada pekerjaan Tuhan, cintanya kepada mereka yang dilayani. Mungkin satu lagi ya, ini bagian terakhir, bagian kelima firman Tuhan yang saya ingin membaca bersama dengan saudara sebagai biblical basis ya. Ya, I think ini juga bagus kita menutup dengan ini ya. Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal yang kelima. Kita membaca Revelation pasal yang kelima ya. Baca pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang ke 11 12. Wahyu 5 11 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini ayat terakhir yang kita mau renungkan ya di sesi ini. Tadi saya mengutip Leonard Ravenhill ya, are the things you are living for worth Christ dying for. Apakah hidup yang kita hidup ini cocok dengan sang anak domba yang sudah disembelih itu? Mari kita menjawab di dalam hati kita masing-masing ya, saudara.
Ada satu cerita ya, ada satu cerita ini dua orang pemuda di Jerman ya, yang mendengar tentang kabar ada satu tempat, satu pulau di mana di situ banyak budak dipekerjakan ya. Lalu terus kemudian yang memiliki budak-budak ini ya, sesumbar ya, dia bilang ini di tempat ini ya, gak akan ada orang boleh memberitakan Kristus. Gak boleh ada penginjilan. Saya sudah enough dengan hal itu ya. Waduh, ini orang yang berani sekali ya. Ya, ini orang yang gak percaya. Lalu terus kemudian cerita ini didengar ya, didengar oleh dua orang pemuda di Jerman ya. Kemudian mereka tergerak. Mereka ingin ya, melayani orang-orang itu. Sampai salah satunya mengatakan, kalaupun kita harus menjadi budak, kita akan menjadi budak. Saya rela menjadi budak untuk bisa memenangkan mereka. Nih, masih ingat ya, seperti yang dikatakan Paulus tadi ya. Untuk mereka yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang lemah itu ya. Nah, ini orang-orang ini ya, dua pemuda ini sangat mengerti perkataan Paulus ya. Untuk mencapai budak, rela menjadi budak. Tapi sebetulnya nggak bisa sih ya, karena mereka orang kulit putih itu nggak boleh jadi budak. Pada saat itu ya, saya nggak mungkin ya, kemungkinan itu. Tapi setidaknya mereka itu rela untuk mau menjadi budak demi bisa memenangkan mereka. Ya, singkat cerita, mereka akhirnya pergi ya di dalam pelayanan misi, dan mereka masih muda ya, mereka masa depannya masih jauh. Mereka berpisah dengan keluarga. Satu perpisahan yang berat ya. Lalu kemudian mereka mulai naik kapal ya. Kapal mulai menjauh dari pelabuhan yang ada di kota itu, di mana mereka biasa di sana. Lalu keluarga menyertai ya, melambaikan tangan. Gak tahu kapan bertemu lagi. Mungkin gak akan pernah bertemu lagi. Mungkin ini betul-betul ada perpisahan yang terakhir. Tapi dua orang ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian di pergerakan kapal yang makin lama makin menjauhi pelabuhan, mereka melambaikan tangan ya, dan mereka meneriakkan ya, satu perkataan yang kemudian menjadi terkenal ya di dalam misi. Mereka berteriak, "May the Lamb that was slain receive the reward of his sufferings." Biarlah anak domba yang sudah disembelih itu menerima reward, menerima upah dari penderitaannya. Apa sih yang kita bisa serahkan kepada Tuhan yang layak bagi dia ya? Nggak ada yang bisa layak. Kita juga nggak layak menerima pengorbanan Tuhan ya. Tapi Tuhan mengundang saudara dan saya boleh melayani dia. Ini adalah satu sukacita besar ya. Saya berdoa, saya berharap saudara menjawab panggilan Tuhan, ya, apapun panggilan itu. Jangan mengeraskan hati saudara. Karena Tuhan yang kita percaya itu sudah disembelih. Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat, kuasa, jiwa-jiwa ya, yang dimenangkannya di atas kayu salib. Nah, ini sekarang dipercayakan kepada saudara dan saya untuk bisa menghampiri mereka. Reach out ya, saya pergi mencapai mereka. Kiranya ayat ini mendorong kita semua untuk lebih lagi mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mengikuti jejak orang-orang yang mencintai Tuhan sepanjang sejarah gereja, sepanjang segala zaman. Orang-orang yang berani hidup dan mati bagi Kristus. Karena mereka tahu Kristus sudah terlebih dahulu mati bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Yang kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami orang berdosa ini. Kami sadar Tuhan, kami ini tidak layak. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bekerja bagi Tuhan. Kami mohon supaya Engkau yang mengutus kami, menyertai kami
Roh-Mu yang kudus. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bangkitkanlah Tuhan lebih banyak orang yang boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris, orang-orang yang mencintai pekerjaan misi, orang-orang yang mau reach out, orang-orang yang mau pergi, orang-orang yang mau melayani. Bangkitkan lebih banyak lagi orang yang berdoa untuk pemberitaan Injil, supaya Engkau membuka pintu, dan kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kerajaan Allah yang semakin Tuhan hadirkan di bumi ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.